Oke. Jadi setelah dari paru-paru terakhir paru-paru nih. Jadi mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, baru terakhir paru. Paru itu ada alveolus. Itu terkait dengan urutannya ya. Gampang ya ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi adik-adik begini secara umum faalnya terkait dengan mekanisme sistem pernapasan tadi. Makanya kenapa kita penting untuk belajar fungsi normalnya dulu sebelum ke patofisiologinya. Mungkin adik-adik sudah diajarkan ya di dokter fisiologinya adik-adik atau dari dosen fisiologinya. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi kalau misalnya dia udara masuk, dia itu bakal ngisi di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia masuk ini, diafragma itu dia kalau udara masuk itu dia berkontraksi adik-adik. Kalau dia berkontraksi itu bukannya begini, tapi dia berkontraksi itu dia lurus gini. Ya, ingat baik-baik. Kalau udara masuk, dia itu berkontraksi dan dia lurus. Ya, tapi kalau misalnya udara keluar, udara sudah keluar semua nih. Udara keluar semua, diafragmanya kembali lagi jadi melengkung. Kemudian ditanya, "Dok, kira-kira kalau misalnya dia berkontraksi dan juga berelaksasi yang mana yang aktif?" Ya justru yang diafragma dia kontraksi, ya. Karena kalau misalnya dia kontraksi, nanti dia kedorong turun, di sini ada otot-otot adik-adik, makanya dia lurus begini posisinya. Tapi kalau udaranya keluar, dia itu justru melengkung, dia kembali ke bentuk asalnya atau dia berelaksasi, ya. Gitu ya, gampang ya kalau ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian coba kita masuk lagi terkait dengan gangguan sistem pernapasan. Tapi sebelumnya dulu saya coba, mau tanya adik-adik, terkait dengan yang tadi. Coba, siapa ya? Tapi ndak apa-apa, kita cuman cerita-cerita aja, ndak usah ndak usah, terlalu adik-adik fokus apa segala macem. Maksudnya jangan terlalu tegang juga, kita cuma cerita aja. Mei, Dek, Iya, Dok. kalau pertama mau tanya nih, Mei, kalau misalnya udara masuk itu pertama dari mana? Dari rongga hidung, Betul, masuk rongga hidung laring, terus? Iya, betul, ke laring, betul, trachea, betul, bronkus, betul. paru-paru, diafragma. Oke, sebelum paru-paru atau sebelum alveolus ada apa? Setelahnya bronkus ada anak bronkus namanya bron Trachea, apa? Belum belum. Setelahnya bronkus ada bron apa? Bron. keolus. Oke, mantap. Ya, jadi bronkiolus ya adik-adik ya. Terus Mei, kalau misal udara masuk diafragmanya itu kira-kira mendatar apa melengkung? Kalau udara masuk nih. Datar, Oke, kalau misal udara keluar? melengkung. Oke, jadi yang aktif yang mana? Apakah yang lurus, yang kontraksi tadi, atau dia yang berelaksasi? Yang lurus. Oke, siap, mantap. Oke, luar biasa ya adik-adik ya. Aduh, mantap fisiologinya ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini, kalau misalnya gangguan terkait dengan sistem pernapasan, itu kita bayangkan adik-adik seperti spons. Ya, spons itu apa sih? Spons sabunnya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pakai mandi, jadi kalau misalnya banyak sabun apa segala macam, air kan dia semakin keisi kan ya. Jadi dia semakin penuh. Begitu itu namanya spons. Sama kayak begini. Kalau misalnya di pneumonia ini sendiri, jadi di bagian dari alveolusnya tadi ini dia keisi adik-adik sama cairan ataupun nanah ya. Itu namanya pneumonia. Ya, ada radang namanya. Oke? Itu yang dinamakan pneumonia. Jadi sama kayak spons tadi. Spons ini kan ibaratnya enggak ada si cairan, dia bebas aja ngembang kempis. Tapi semisal ada cairan atau nanah, yang awalnya nih kan ibaratnya alveolus sama bronkus ini isinya apa? Ada tahu enggak alveolus isinya apa? Harusnya. Ada yang tahu? Alveolus isinya apa harusnya? Kita masuk apa ke dalam kita ini? Masuk apa? Oksigen, Oke, tapi lebih luas lagi selain oksigen apa? Masuk apa? Lebih luas karbon lagi. dioksida, Eh, maksudnya oksigen dan karbon dioksida itu bagian dari apa? udara, Oke, ya udara, betul. Oksigen juga betul ya. Cuman maksudnya itu biar tahu keisinya apa. Nah, jadi keisi udara. Dia kan kalau keisi udara otomatis kan nih anggap aja nih.
Alveolus tuh kayak anggur-anggur adik-adik. Adik-adik tuh banyak punya anggur di tubuhnya paru-paru adik-adik. Sedangkan nanti tiba-tiba bakterinya masuk nih. Waduh, ada bakterinya. Bakterinya dia ngisi di sini nih. Terjadi peradangan apa segala macam bisa keisi nanah. Nah, takutnya juga keisi cairan dan lain sebagainya. Jadi, tidak maksimal untuk melebarkan daripada paru-parunya tadi gitu. Dan pneumonia itu sebetulnya luas adik-adik, banyak dan luas banget. Bisa intinya dia peradangan pada parenkim paru, itu kata kuncinya adik-adik ya. Jadi di daging paru-parunya. Ya, pneumonia itu bisa kena di bagian ini kan semisal nih paru-paru kanan adik-adik. Paru-paru kanan adik-adik ini ada 3 adik-adik kebagi 1. Nah, biasanya gitu. Ya, kalau misalnya paru-paru kiri itu cuman ada 2 aja. Nah, kalau misalnya dia parenkim paru ataupun dia pneumonia dia bisa kena bagian ini deh, 1 lobus. Bisa kena lobus ini juga. Ya. Jadi dia bisa kena lobus, bisa kena lobus ini juga, bisa kena lobus ini juga. Ya jadi dia biasanya per lobus atau bisa di jalurnya. Makanya ada namanya bronkopneumonia. Ini bocil-bocil nih paling sering kena ini nih. Kalau orang tuanya merokok apa segala macem atau ada ada kayak asap ataupun lagi pembangunan dan lain sebagainya itu bisa kena. Nah gitu. Jadi dia bisa kena pneumonia. Sekarang ditanya, kalau misalnya bedanya pneumonia sama TB, kalau dari ronsen ini nice to know aja adik-adik ya. Kalau misal TB biasanya kenanya di bagian mana adik-adik? Kalau di paru-paru. TB di bagian mana kalau di paru-paru biasanya kena? Bagian atas kah? Atau bagian tengah kah? Atau bagian bawah? Bagian atas, dokter. Oke, Tos, dokter. mantap. Ya, ya mantap betul. Bagian atas. Tapi, Dok, kira-kira bisa ndak TB ini kena sini? Bisa. Kalau ada dia tahap TB yang lanjutan, ya. Jadi kalau TB-nya sudah mulai mengarah ke ekstra paru, keluar paru, kan banyak tuh ada TB tulang dan lain sebagainya. Biasanya dia kenanya bukan cuma di atas aja, Dek, bisa kena sini. Makanya gambarnya kayak titik-titik dia penuh kayak begitu. Ya. Kalau pneumonia biasanya dia penuh tapi gini aja, biasa di bagian bawah, di bagian tengah, bisa juga di bagian atas, cuman biasanya ciri khasnya beda lah sama TB paru kayak begitu. Dan banyak penyebabnya bisa karena bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Jadi banyak ya. Nah, kemudian ini untuk dari prosesnya. Nah, adik-adik nggak usah terlalu banyak dibaca. Ini kalau saya juga agak sedikit ribet, cuman kita lihat ke dampaknya aja ya adik-adik ya. Nah, kalau misal terkait dengan dampaknya, nah ini bisa dilihat di bagian kiri. Nah, kalau misal terkait dengan bagian kiri adik-adik ini ringkasannya adik-adik ya, infeksi bakteri, virus atau jamur itu masuk ke dalam paru-paru adik-adik. Nah, bisa terjadi peradangan, kemudian dia masuk ke bagian alveolus. Yang tadi ya, alveoli yang tempat yang kayak anggur-anggur adik-adik bilang yang harusnya itu udara tapi di situ diisi oleh dari nanahnya. Nah, kemudian terjadilah gangguan pertukaran gas. Alveolus kan tempat pertukaran gas. Jadi otomatis kalau misal pertukaran gasnya itu enggak bagus, ya otomatis dia bakal bermasalah juga. Jadi dia susah. Jadi dia bisa terjadi sesak dan lain sebagainya. Karena kan kita butuh oksigen lebih banyak. Jadi kalau dia butuh oksigen, akhirnya dia banyak menarik napas nih. Dia banyak menarik napas, makanya akhirnya sesak. Nah, gejalanya bisa ada demam, sesak napas, kelelahan, bisa juga malnutrisi kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita sandingkan dengan patofisiologinya, ini kan sudah ya kita pelajari ini secara keseluruhan tadi, kita sudah tahu kan ya. Nah, terus kalau misalnya ini pertama masuk dia mikroorganismenya, entah dia bakteri, virus maupun jamur, dia masuk melalui pernafasan. Setelah dia masuk ke pernafasan, dia masuk ke parenkim paru. Nah, ingat baik-baik, seandainya ada pertanyaan, kalau misalnya dari pneumonia biasanya kenanya di mana? Jawabannya itu adalah parenkim paru ya adik-adik ya. Tapi kalau misalnya tuberkulosis itu paling banyak di mana? Dia biasanya di bagian apex paru atau di bagian atas paru. Oke? Terus jadilah pneumonia. Terus pneumonia itu masuk ke alveolus. Nah, jadi terus tiba-tiba langsung banyak bisa ada leukositosis karena leukositnya meningkat kan dia ibaratnya di bakteri kan ya. Ini dalam bakteri. Kalau dia bakteri kemudian meningkat. Nah, terus dia kena hipotalamus. Nah, suhu tubuhnya bisa meningkat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kira-kira tempat ataupun organ apa yang kalau misalnya dia mengirimkan sinyal kepada tubuh itu adalah hipotalamus ya. Bagian otak kita itu yang kemudian bisa membuat kita demam itu adalah hipotalamus. Dia itu semacam alarm adik-adik. Oh, ternyata begini, ada bakteri tuberkulosis atau maaf, ini kan masih pneumonia. Ada bakteri pneumonia apa segala macam.
aduh gimana ya tubuh, ya udah kita kirim aja, kita kasih sinyal kalau misalnya ada bakteri itu. Nah, otomatis demamnya tinggi. Jadi kita tahu, oh ternyata saya ada demam, tapi dicari lagi penyebabnya apa. Oh ternyata saya batuk, oh jangan-jangan saya ke arah nafas ya gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau misal adik-adik paham terkait dengan patofisiologinya, adik-adik kemudian tahu kenapa gejalanya bisa demikian. Sama kayak begini. Jadi kalau misalnya demam itu bisa sebagai alarm tubuh yang dikirimkan ke tadi, ke hipotalamus tadi. Nah kemudian ada juga di sini akumulasi daripada sekretnya sendiri. Nah ini, nih ya. Jadi dia sekret menumpuk. Nah bisa jadi sesak nafas. Jadi dia pola nafasnya ndak bagus. Sekret itu ya ibaratnya kan kayak kita butuh untuk sebagai mekanisme pertahanan tubuh juga. Jadi yang awalnya dia bagus nih Dek, ibaratnya dia paru-parunya bagus yang saya bilang tadi, paru-parunya bagus, kemudian juga tiba-tiba ada berisi nanah ataupun berisi daripada peradangan. Sama kayak balon yang ibaratnya kena lem, kan ibaratnya dia ndak bisa maksimal kan ya, dan bahkan bisa kolaps. Kalau misal terlalu lama itu bisa pneumonia juga. Nah, kayak begitu. Nah, kemudian juga ada gangguan pertukaran gas, bisa pertukaran daripada difusi O2 tadi. Nah, kemudian bisa juga ada gangguan dari nutrisinya tadi. Nah, ini bisa ibaratnya kan karena obat-obatannya, obat-obatan daripada pneumonia ataupun obat-obatan terkait dengan penyakit kan ibaratnya kalau misalnya kita kena penyakit tertentu, kita kan biasanya malas makan juga kan. Jadi ya bisa adanya mual muntah, kemudian juga bisa penurunan berat badan juga. Cuman enggak terlalu khas. Biasanya kalau terlalu khas itu dia pada pasien TB. Ingat baik-baik adik. Kalau misalnya ada soal, adik-adik kemudian bilang, waduh ternyata dia ada penurunan berat badan. Kita curiga ke arah TB ketimbang dengan pneumonia. Pneumonia ini dia lebih luas adik-adik ketimbang dengan TB-nya tadi. Oke. Jadi sekali lagi saya coba ulang kembali. Pokoknya adik-adik minimal harus paham. Nggak usah terlalu paham adik-adik karena terlalu ribet. Yang penting ini aja ya adik-adik ya yang ini. Intinya dia infeksi entah itu bakteri, virus atau jamur, dia masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia fokusnya ke alveolus, ada peradangan ya. Kemudian juga dia ada gangguan pertukaran gas karena alveolus itu tempat pertukaran gas. Jadi dia biasa ada sesak nafas, kemudian juga bisa demam dan lain sebagainya. Demam kan sebagai alarm tubuh kalau misalnya ada bakteri, dia dikirim ke hipotalamus. Sesak nafas ini karena karbon dioksida sama dioksidanya kemudian dia terbatas. Kemudian kelelahan sama malnutrisi ini bisa disebabkan juga karena ibaratnya kita kalau sakit kan ibaratnya malas makan juga. Dan biasanya kalau demam tinggi adik-adik, kalau misalnya demam tinggi saya mau tanya, kalau misalnya adik-adik demam tinggi kira-kira pahit enggak yang dirasa itu? Apa? Pahit. Pahit, Pahit. dokter. Oke. Ada yang tahu enggak kenapa bisa pahit? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak adik-adik? Ini pertanyaan seru nih terkait patofisiologi. Nah, jadi gini adik-adik kenapa bisa pahit? Jadi gini, adik-adik kalau misalnya demam tinggi, jadi kemungkinan rusaknya daripada protein ataupun enzim di lidah itu besar. Ya, kita kan ada punya perasa nih, termasuk perasa manis atau perasa lain-lain dan lain sebagainya di bagian lidah. Nah, kalau misalnya ada demamnya tinggi itu bisa merusak yang enzimnya tadi untuk perasanya. Jadi otomatis adik-adik bisa ngerasa ndak anu lagi. Ibaratnya ya yang awalnya bisa merasa dengan bagus, rasa manis, rasa asin apa segala macam, otomatis adik-adik ndak bisa merasa gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya adik-adik ibaratnya nih kemudian kena pneumonia, tapi paling sering itu tipes biasanya rasanya itu kayak apa ya, pahit rasanya kan tipes juga dan semuanya sebetulnya penyakit kalau demam tinggi itu biasanya pahit juga. Nah, tapi kalau misalnya kalau adik-adik sakit tipes itu biasanya banyak bakteri juga di lidah. Makanya adik-adik ada tahu ndak, pokoknya sikat gigi itu ada belakang belakang sikat gigi ndak? Nah, itu bisa dibantu buat dibersihkan. Jadi membersihkan bakteri yang ada di lidah biar ndak terlalu ketumpuk. Jadi bagus untuk kita rasanya. Jadi bisa ada dua mekanismenya adik-adik. Bisa karena banyak bakteri di lidah atau malah lidah yang kurang sensitif karena demamnya tinggi. Begitu. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa kayak kalau misalnya rasanya pahit di lidah itu wajar aja. Biasanya itu karena demam atau karena bakterinya yang terlalu menumpuk. Kalau misalnya demam ya kita nggak bisa kan atasi ibaratnya ya karena memang proses alarm tubuh. Kecuali kalau misalnya kita minum obat, banyak minum dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya adik-adik ngerasa pahit karena tadi, adik-adik boleh sikat gigi tapi pelan-pelan aja. Tapi jangan sampai ngerusak giginya ya. Dibantu bersihkan aja giginya. Lidahnya tadi. Tapi pakai yang belakang yang sikat giginya cuma jangan terlalu keras ya. Sambil coba
coba dikit, kayak kan biasanya ada orang nafsu makannya tuh nggak bagus kalau misalnya tapi kalau saya kebalikannya. Justru saya kalau sakit itu justru makan banyak karena kalau ndak sakit saya itu suka batasi makanan sebetulnya. Jadi kalau misalnya sehat saya batasi makanan, tapi kalau sakit itu justru ya ndak bisa terkontrol dah. Malah justru waktu sakit saya malah naik berat badan. Mungkin ada teman-teman yang demikian juga. Karena ya udah yang penting kita makan dulu. Jadi itu alarm tubuh juga, oh ternyata kita disuruh banyak makan itu salah satu penyebabnya karena begini juga kayak gitu. Oke. Nah, ini dari pemeriksaan labnya. Nah, pemeriksaan labnya itu biasanya kalau misalnya dia pneumonia, kalau misalnya dia karena bakteri, itu biasanya leukositosis adik-adik. Jadi dia banyak sel darah putihnya. Jadi leukositnya tinggi, jadi lebih biasanya dia daripada 11.000 ini. Oke. Nah, itu penandanya biasanya pneumonia karena bakteri. Tapi bisa juga dia karena virus ataupun dia imunokompromis atau pasien-pasien dengan HIV. Biasanya itu justru leukositnya tuh di bawah daripada 4.000. Karena kan yang saya bilang tadi kalau misalnya ibaratnya HIV ya dia semakin rendah daripada leukositnya, sel CD4-nya juga semakin rendah dan lain sebagainya. Jadi sistem pertahanan tubuh ibaratnya kayak tentaranya sudah ndak ada lagi ibaratnya. Dia ndak ada pertahanan tubuhnya lagi. Jadi ya semua penyakit itu bebas masuk. Makanya biasanya dia kurang daripada 4.000. Nah, peran adik-adik itu di sini adik-adik. Jadi fokus di sini juga ya. Karena ini peran-peran adiknya sebagai analis kesehatan. Jadi kan sebelum adik-adik konsul biasanya kan ada dokter spesialis patologi kliniknya, tapi adik-adik kan bisa konsul duluan, izin dok tadi sudah dapatkan ini sama yang ini gini gini gini. Jadi adik-adik, wah luar biasa ini adik ternyata sudah mengerti ya gini gini gini. Jadi kita enggak terlalu banyak, ibaratnya enggak terlalu banyak intervensi dari hasil pemeriksaan adik-adik, jadi tinggal terima aja. Nah, kemudian ada si reaktif protein. Ini penanda inflamasi. Jadi kalau misalnya dia infeksi bakteri itu biasanya reaktif protein CRP-nya itu meningkat. Nah, normalnya kurang daripada 10, tapi kalau misalnya lebih dari 10 itu atau bahkan lebih dari 40 baru bisa menandakan kalau misalnya infeksinya karena bakteri. Ini pneumonia adik-adik ya, terkait dengan pemeriksaan darah. Kemudian di sini juga ada prokalsitonin. Nah, memang lebih spesifik untuk infeksi bakteri ini. Jadi kalau misalnya kurang daripada 0,05 nanogram per mililiter itu normal. Tapi kalau misalnya 0,05 sampai 0,5 ada infeksi ringan atau dia non bakterial begitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih lagi daripada itu kemungkinan bisa karena bakteri tadi. Kemudian ada juga LED atau laju endap darah. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada proses inflamasi ataupun inflamasi daripada kronis. Jadi kalau misalnya LED kurang lebih kayak begini adik-adik. Nanti adik-adik bakal belajar ya pemeriksaan LED. Jadi LED itu dilihat di sini. Kalau pria itu kurang daripada 15. Nih anggaplah 15, ada 15, saya enggak terlalu kelihatan di sini ada 15. Nah, kalau wanita itu kurang daripada 20 begitu. Jadi dilihat daripada LED-nya di sini adik-adik. Nah, kalau misalnya dia meningkat biasanya LED-nya, jadi dia banyak nih laju endap darahnya. Dia lambat dia dan dia itu bisa meningkat sampai di sini, kemungkinan ada infeksi bakteri. Karena kan sebetulnya infeksi bakteri itu yang dia ada benang-benang fibrin terus apa segala macam yang membantu untuk proses daripada inflamasi tadi. Jadi ibaratnya ya dia bakal meningkat. Jadi dia semakin lama semakin ngendap gitu. Dan ada juga di sini terkait dengan CRP tadi. Nah, bisa ada terkait dengan bakteri, bisa ada infeksi dari pneumonia, sepsis dan lain sebagainya. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi adik-adik dari sini pun adik-adik bisa kemudian belajar, oh ternyata infeksi bakteri itu bisa banyak pemeriksaannya. Cuman ini terlalu luas adik-adik sebetulnya saya akui. Cuman karena kita diminta dari dari kaprodinya adik-adik untuk membahas terkait lab sedikit, jadi kita ambil lah. Sebetulnya enggak ada yang terlalu khas kalau misalnya terkait dan pneumonia itu sendiri. Biasanya kita lebih membaca di foto ronsen, nanti kita akan belajar ya adik-adik. Yang perlu adik-adik pelajari itu apa? Yang di sini aja nih. Kira-kira kalau misalnya dia ada pneumonia biasanya ada leukositosis ini biasanya sama LED. Nah, kalau ini ibaratnya enggak terlalu ya spesifik sih, cuman kalau dari pneumonia itu susah dilihat dan jarang juga kita periksa ini dua deh. Nah, biasanya itu kita paling sering ini LED sama ini. Ya, kalau LED dia meningkat, kemungkinan bisa ada pneumonia atau infeksi bakteri. Kemudian kalau misalnya dia darah lengkap, biasanya ada pneumonia akibat dari leukositosis tadi. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira apa aja penyebabnya? Penyebabnya itu banyak adik-adik. Bisa karena dari bakteri, virus, dan jamur dan sebagainya. Ini kalau misalnya penyebabnya karena bakteri. Ini ada yang dinamakan dengan Streptococcus pneumoniae, ada Staphylococcus aureus. Ini salah satu untuk bakteri dari TB-nya tadi. Ya ingat baik-baik ini adik-adik ya. Untuk bakteri penyebab TB-nya ya.
Nah, jadi bisa ada Haemophilus influenza, ada Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Adik-adik harus kuasai ini. Tapi nanti mungkin adik-adik pelajari di mikro. Nah, ini kalau misalnya Streptococcus biasanya itu nih, Streptococcus pneumoniae biasanya bentuknya kayak begini adik-adik kalau secara bakteri. Namanya coccus itu bulat ya. Jadi bentuknya itu bulat tapi kayak rantai. Kayak begini ya. Tapi kalau misalnya dia Staphylococcus, dia biasanya bulat-bulat cuman kayak bentuknya anggur. Nah, kayak begini. Jadi dia kayak apa ya? Kayak ngumpul-ngumpul menjadi satu gitu itu. Tapi kalau Streptococcus dia satu-satu tapi kayak rantai. Nah, yang pertama, kita pemeriksaan mikrobiologis gunanya apa, Dok? Ya, untuk pemilihan daripada antibiotiknya, kita pakai antibiotik apa? Entah itu gram positif ataukah kita gunakan daripada gram negatif, itu gunanya adik-adik ya. Kita untuk membedakan ini semua. Nah, jadi apa gunanya pemeriksaan mikrobiologis ini? Gunanya untuk pemilihan daripada antibiotik biar kita tepat obatnya. Ya, karena kita nggak bisa, semisal kayak cuman kita nggak bisa nunggu juga hasil kultur itu selesai, nggak bisa juga. Jadi kita biasanya nembak terlebih dahulu antibiotik yang spektrum luas. Cuman kalau misalnya memang lama sembuhnya, kemudian juga banyak resistensinya, kita baru lakukan kultur. Takutnya ternyata bakterinya bakteri gram negatif, kemudian bakteri gram positif apa segala macam, kita nggak bisa lihat. Makanya ada gunanya kultur. Nah, adik-adik itu berperan di situ. Kemudian membawa hasil daripada dahak, kemudian dicek, ini kira-kira bakterinya apa ya? Nah, itu tugasnya daripada adik-adik juga dibantu dari spesialis mikrobiologinya. Nah, uji dahak atau sputum test, pewarnaan gram dan kultur untuk identifikasi bakteri penyebab. Uji darah kultur untuk mendeteksi daripada bakterimia pada kasus berat, misalnya kayak sepsis apa lain sebagainya. Tes antigen langsung juga bisa. Deteksi cepat patogen kayak Streptococcus pneumonia, Legionella, Mycoplasma sama virus tertentu. Tapi yang paling adik-adik perlu ketahui itu adalah ini aja. Ini biasanya sama ini ya. Jadi tes antigen biasanya adik-adik itu sering lakukan. Antigen tuh ya cuman apa ya, rapid test lah ibaratnya. Dia rapid test langsung dilakukan aja. Nah, kalau misal uji dak sputum test, adik-adik bisa lihat, adik-adik warnai kira-kira penyebabnya karena apa. Bisa karena Streptococcus pneumoniae, kemudian karena Staphylococcus aureus kayak begitu. Ini ya untuk perbedaannya sendiri. Ini berfungsi untuk pemilihan daripada antibiotik. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, ada enggak pertanyaan terkait dengan pneumonia? Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pneumonia sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan tuberkulosis? Coba saya tanya dulu adik-adik, enggak apa-apa ya ditanya lagi. Ini kenapa ya? Kayak tegang enggak gitu, cuman diskusi aja. Biar kenapa? Biar nanti masuk di kepalanya adik-adik. Karena kan ingat adik-adik, sebelum adik-adik ujian, sebelum adik-adik post test, sebelum adik-adik itu kerja, jangan pernah takut untuk ditanya ya. Karena waktu adik-adik merasa itu salah, adik-adik banyak gitu. Adik-adik banyak belajar juga, dan adik-adik itu jangan takut, jangan malu juga. Belum tentu, maksudnya ya siapa yang bisa langsung menjawab secara cepat apa segala macam, enggak. Kecuali kalau misalnya dia ada kemampuan di atas rata-rata ya untuk menghafalnya. Cuman kita bantu biar adik-adik nanti bisa ngingat. Makanya ada respon apa segala macam. Bukan maksud untuk ngetes adik-adik tuh hafalan cepat, enggak. Cuman biar tahu ternyata saya kurangnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang sama nanti di post test ataupun nanti ada soal juga yang di ujiannya adik-adik, adik-adik takut, oh kemarin dokter ngejelasinnya kayak begini ya, kayak gitu. Oke. Nah, coba Anis deh. Ada. Dokter. Kalau pneumonia tadi perbedaannya sama tuberkulosis, kalau misalnya dia tuberkulosis, dia biasanya di bagian mana? Kalau TB, posisi dari bakterinya, biasanya ngumpulnya di mana? Kalau yang TB tadi itu di apexnya, dokter. Ya, kalau pneumonia biasanya di bronchiolusnya. Ya, biasanya ya dia semuanya di bronchioles sama alveolus sih, cuman biasanya dia di parenkimnya adik-adik ya. Jadi di bagian daging parunya itu. Nah, terus juga biasanya dia banyak tempatnya deh, enggak cuma di bagian atas saja, bisa di bagian tengah, di bagian bawah, bahkan bisa di bronchiolusnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya terkait dengan pemeriksaannya, biasanya kalau pneumonia itu leukositnya tinggi apa rendah? Paling sering biasanya kalau karena bakteri aja. Tinggi, dokter. Oke, mantap, leukosit tinggi. Ya, kita bisa cek dengan apa juga kalau misalnya kita mau cek. Bisa enggak kita cek dengan dahak? Bisa, dokter. Tapi Oke, bisa.
Ya, cuman ya betul. Kalau misalnya contohnya tadi ada Streptococcus sama Staphylococcus. Kalau Streptococcus itu bakterinya bentuknya bagaimana? Strepto. Bulat-bulat, dokter. Oke, dia kayak rantai ya, betul. Kalau Staphylococcus, Eh, Stapi. gitu, dokter, Oke, bulat-bulat. mantap. Siap. Oh, luar biasa ini. Ya ampun, saya salut kalau misalnya kayak begini. Sudah bisa ujian besok ya? Tidak ada. Benar semua soalnya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita sudah masuk ke bagian TB lagi. Nah, kalau misal terkait dengan TB, ini dia penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, cuman satu bakteri aja adik-adik, dihafal aja ini. Mycobacterium tuberculosis atau disingkat adalah MTB. Oke, dan dia biasanya itu di bagian apex paru atau di bagian atas paru. Dia bentuk kayak granuloma. Granuloma nih gini deh, kayak bulat-bulat gitu. Nah, kayak bulat-bulat nih. Nanti secara histopatologi kita lihat. Dan biasanya transmisinya, betul apa yang disampaikan sebelumnya dari teman-teman adalah berdasarkan air liur ataupun droplet nuklei. Jadi kita tidak boleh sembarangan batuk. Ya, apalagi ada pasien TB. Pasien TB itu kalau batuk kita minta menghadap ke yang lain ataupun dia pakai masker lah minimal. Terus ditanya, dok boleh ndak kita masuk ke dalam ruangan TB? Boleh, kita pakai masker juga untuk jaga-jaga. Walaupun sebetulnya waktu saya koas dulu itu dokter spesialis penyakit dalam saya itu bahkan ndak pakai masker masuk. Saya juga heran kenapa. Cuman kalau saya ibaratnya mengajarkan adik-adik semua, ndak ada salahnya kalau adik-adik pakai masker ya. Maksudnya tetap menjaga aja karena kita ndak tahu tiba-tiba adik-adik mau periksa ataupun tiba-tiba nih adik-adik misalnya dek minta tolong dong dek ambilkan sampel ini apa segala macam. Nah terus diambil nih tiba-tiba nggak sengaja pasiennya batuk di depan mukanya adek dan adek itu nggak pakai masker. Aduh ya ampun niat kita malah nolong orang malah kena penyakit TB juga dan harus berobat 6 bulan. Aduh sudah kerjanya kita harus istirahat selama 6 bulan. Sudah kita harus jaga-jaga di ruangan sendiri, nggak boleh ketemu keluarga, boleh ketemu sih tapi harus pakai masker. Jadi ya adik-adik untuk membatasinya harus tetap pakai masker. Ingat baik-baik ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kalau misalnya di rumah sakit nanti kalau mau ngambil sampel terutama pasien dengan TB ataupun penyakit lain atau lebih bagus lah pakai masker terus lah. Dan tapi adik-adik perlu worry ataupun kasih concern yang lebih itu kepada orang-orang dengan TB. Kemudian juga pasien-pasien HIV itu juga karena biasanya HIV itu 70% menyebabkan penyakit tuberkulosis ya, itu ya. Oke, diingat baik-baik ya adik-adik ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan ini patofisiologinya. Nah, patofisiologinya adik-adik ini kayak ribet banget. Jadi saya coba ringkas di bagian ini aja ya. Jadi enggak terlalu apa ya? Enggak adik-adik tuh kalau misalnya ini ribet sebetulnya. Jadi saya coba ringkas. Jadi pertama kuman TB-nya itu masuk lewat udara, kemudian ditelan daripada makrofag jelas ya. Pertahanan tubuh pertama itu makrofag. Kemudian TB berkembang biak dalam makrofag. Ternyata makrofagnya enggak kuat adik-adik. Jadi dia bersama-sama. Jadi dari sistem imun itu mengaktifkan sel T, kemudian terbentuklah granuloma. Jadi muncul juga gejala klinis kayak batuk, demam dan lain sebagainya dan kemudian pasien juga bisa menularkan TB itu ke orang lain. Ini secara gambar nih adik-adik. Ya. Ini bagian A tadi kuman TB masuk ke dalam udara, kemudian B ini makrofag fagositosis, ternyata fagositnya itu tidak kuat untuk memakan daripada TB-nya, kemudian fagosit sama makrofag itu kemudian bereplikasi secara bersamaan. Nah gitu. Ngeri ya ibaratnya ya kayak apa ya kayak TB ini justru nggak bisa dikalahkan sama makrofag. Oh, jadi dia bersamaan nih. Ya udahlah kayak dia sistem tentara tubuh ibaratnya ada maling masuk. Ya udahlah ibaratnya kayak tentaranya masuk. Mari kita punya tentara nih. Tentara itu makrofag kita dan dibilang sama tentaranya, "Aduh, saya nggak bisa kok lawan dirimu gini." Ya udah kita berperang bersama aja, kita lawan tubuh. Akhirnya bertemanlah mereka berdua antara makrofag sama TB-nya. Nah, jadi berkembanglah mereka semua di sini. Masuklah ke sistem pernapasan adik-adik, masuklah di bagian paru. Oh, kita cari kira-kira oksigen adik-adik. Misalnya nih, si TB ini mencari, aduh, bagian tengah, bawah, sama bagian atas banyak yang mana ya oksigennya. Oh, ternyata di bagian atas. Karena kan pertama kali dia masuk dari atas dulu nih oksigennya. Ya udah kita kumpul aja di atas ya biar dapat banyak oksigen. Gitu. Oke. Dan biasanya secara histopatologi nice to know adik-adik aja, cuman sekedar tahu aja. Kalau gambaran daripada histologinya atau secara jaringannya kalau kita ambil daripada paru-paru adik-adik itu parenkimnya itu kayak bulat-bulat gini-gini adik-adik. Nah, gini.
Tuh ada bulat-bulat. Ini namanya granuloma. Granuloma. Ini jadi ciri khasnya adik-adik ya. Kalau misalnya diambil dari granulomanya itu gini ya. Di paru-paru adik-adik semua ada gambaran bulat-bulat gini, itu menandakan dari TB-nya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kira-kira pemeriksaannya apa, Dok? Kira-kira pemeriksaan dari tuberkulosis apa aja? Nah, betul yang disampaikan teman-teman tadi, tapi ada kurang satu, saya tambahkan ya. Ada namanya pemeriksaan dahak dengan tes cepat molekuler atau TCM. Ya, kalau TCM ini kita lebih sering dipakai sekarang adik-adik. Kenapa? Karena kalau TCM ini dia ternyata bisa mendeteksi dari pengobatan. Jadi dia bisa sekalian. Kan kalau tuberkulosis itu kan dia biasanya adik-adik nggak usah, ini nice to know aja ya adik-adik ya, cuman adik-adik perlu tahu aja kenapa demikian, kenapa sekarang kita lebih ngambil ini. Karena kita tuh kan kalau berobat TB itu kan biasanya RHZ. Nah, ada rifampicin, isoniazid, terus ya streptomycin dan lain sebagainya. Itu betul disampaikan temannya tadi 6 bulan, ada 2 bulan fase intensif sama 4 bulan fase lanjutan. Nah, tapi teman-teman kenapa kita gunakan ini, ternyata kalau kita lakukan TCM ini kita bisa sekalian, oh ternyata dia resisten terhadap rifampicin. Jadi kita ndak usah kita kasih rifampicin tapi kasih obat yang lain, karena percuma juga kalau kita kasih rifampicin kan ya, karena dia resisten kayak begitu. Jadi kita coba pengobatan yang lain kayak begitu. Jadi TCM ini dia itu bisa mendeteksi itu juga. Jadi kita sebetulnya lebih bagus ini, dan dia biasanya lebih cepat juga adik-adik. Jadi dia bisa langsung keluar hasilnya. Di hasil pemeriksaannya bisa sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian ditanya kira-kira yang bagus yang mana antara ini sama ini? Tergantung dari fasilitas kesehatan adik-adik. Kalau puskesmas ya kita bisa cek dahak aja ini. Tapi kalau misalnya adik-adik itu mau merujuk ke rumah sakit dan juga untuk memastikan dan juga mau mulai pengobatan, itu biasanya TCM. Ya, ini tes cepat molekuler. Karena dia lebih cepat dan juga dia bisa sekaligus mendeteksi resistensi daripada antibiotik ini. Dia enggak cocok sama ini, dia bisa bantu resistensi dari tes cepat molekuler. Kalau yang ini biasanya itu 2 kali dia. Nah, pasien datang semisal ada pasien batuk nih, tapi biasanya kita kalau misal pasien batuk ulangan selanjutnya biasanya kita periksa. Atau kita kasih dulu potnya. Nah, potnya kemudian kita kasih, ada yang pot-pot kayak apa ya, pot dahak kayak pot-pot gitu, kita kasih. Nah, kemudian setelah itu dia sewaktu adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya pada saat datang fasilitas kesehatan dan juga pada saat pagi hari. Jadi pagi hari kemudian diambil dan pada saat dia datang ya. Jadi kita bisa lihat 2 kali. Itu namanya SP. Nah, gitu. Jadi pada saat pagi hari dan pada saat dia datang. Tapi kita harus bedakan juga adik-adik. Nggak semua dahak dari pasien itu bisa kita periksa. Nggak semuanya baik-baik ya adik-adik ya. Jadi tugasnya adik-adik itu sebagai analis lihat dahaknya. Apakah itu betul-betul kental dahaknya ataukah itu encer. Karena nggak semua dahak juga kita bisa periksa. Bisa jadi itu cuma air liurnya aja. Jadi bukan dahaknya. Ingat baik-baik, ini pemeriksaan dahak. Bukan pemeriksaan air liur. Jadi bagaimana, Dok? Kemudian bagaimana caranya kita mau periksa dahaknya? Ya kita bisa pakai obat-obatan, contohnya kita kasih kayak pengencer dahak, kita paksa biar dia keluar dahaknya, atau kita kasih mukolitik biar dia ibaratnya keluarlah dahaknya. Jadi kita bisa periksa dahaknya. Jadi dokternya itu setelah itu kita misalnya bilang nih, adik-adik sebagai analis, Dok kayaknya dahaknya susah diperiksa ini Dok, ini terlalu encer gini gini gini. Adik-adik kan gitu bilang kan kepada dokternya, terus bilang, oh iya siap. Gimana Kak kira-kira pemeriksaannya? Apa gimana Dok kira-kira solusinya begitu? Oh ya udah dikasih obat ini aja. Akhirnya kita minta pasien untuk obat ini nanti, atau biasanya juga kita kasih apa, nebu, kita bantu untuk kasih keluar dahaknya. Jadi bisa keluar dahaknya. Jadi adik-adik itu lihat baik-baik. Itu antara adik-adik bisa lihat baik-baik itu memang liur, atau kedua adik-adik sudah lihat di bawah mikroskopik ternyata enggak ada ditemukan bakteri TB-nya. Kayak begitu ya. Jadi adik-adik itu perannya adik-adik sebagai analis di sini. Tuh. Luar biasa kan perannya adik-adik, bayangkan aja kalau misalnya kerja semua itu dokter semua, aduh nggak mungkin deh, pasien itu nggak mungkin juga cepat pertama, kemudian juga nggak mungkin juga ibaratnya takutnya kecapean apa segala macam. Kalau dibilang bisa, bisa aja periksa, cuman adik-adik itu lebih terampil biasanya karena memang selalu untuk melakukannya kayak begitu. Nah, mikroskopik biaya lebih murah, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dasar dan tidak perlu peralatan canggih karena perlu cuman mikroskop aja sama preparatnya. Nanti kita lihat apa-apa aja diperlukan. Kemudian tes cepat molekuler atau TCM itu lebih akurat dan sensitif juga karena bisa kita deteksi TB pada pasien dengan HIV, bisa juga deteksi resistensi obat kayak rifampicin, dan juga hanya perlu 1 sampel dahak. Jadi nggak perlu berulang. Kalau ini kan dia perlu 2 ya sampel dahaknya kalau misalnya mikroskopik tadi.
Nah, kalau tes yang dahaknya tadi kalau misal TCM, dia cuman perlu 1 kali aja, 1 kali dahak kemudian dikirim gitu, dan lebih sensitif biasanya. Nah, kemudian ini cara pembuatan sediaan dahaknya. Nah, adik-adik harus banyak belajar di sini. Dia pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mencari bakteri tahan asam. Jadi kan kalau misalnya dia Mycobacterium tuberculosis itu masuknya di mana? Dia masuk ke basil tahan asam atau BTA. Ya, ingat baik-baik ini adik-adik ya. Mycobacterium tuberculosis itu adalah basil tahan asam. Nah, jadi atau bakteri tahan asam, dia pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ya, ini. Oke, jadi yang paling pertama prosedurnya kita buat terlebih dahulu dari apa? Sediaan dahaknya tadi. Jadi sediaan dahaknya kita biasanya pilih yang volumenya sekitar 3 sampai 5 ml ya, lumayan enggak terlalu banyak tapi enggak terlalu sedikit juga, dan biasanya dia warnanya lebih kental adik-adik ya. Dan biasanya warnanya kuning kehijauan. Nah, tapi takutnya juga apa? Kita paksa yang tadi kan saya bilang kita paksa dengan pengencer dahak, kita bantu keluarkan tadi. Takutnya kalau misalnya dia cuman apa ya, cuman liur aja. Kemudian kita bisa buat apusan, kita bentuk oval kayak begini adik-adik. Ya, kita bentuk oval, kemudian kita apa? Ratakan. Intinya kita ratakan kayak begini, kemudian kita bisa keringkan di bagian suhu kamar, kita fiksasi juga dengan lewat api di kaca objek seperti ini. Nah, kita lagi buatkan sediaan dahak terlebih dahulu, baru setelah itu kita warnai. Nah, kemudian kita bisa warnai dengan Ziehl-Neelsen tadi untuk kita kemudian cek daripada bakteri untuk tahan asamnya tadi. Nah, kemudian ada pewarnaan awal, kita tutup dulu dengan larutan daripada karbolfusin tadi, kita panaskan sampai menguap, baru kita bilas dengan air dan juga alkohol asam 3% untuk kita menghilangkan warna daripada non BTA-nya. Jadi kita gunakan itu untuk kita bilas. Kan enggak semua nih bakteri tahan asam aja. Non BTA itu kita perlu hilangkan. Kita pakai yang pewarnaan tadi ya, larutan karbolfusin, terus juga kita hilangkan dengan alkohol 3%, untuk kita warnai dengan karbolfusin, kita hilangkan dengan alkohol 3%. Baru kita warna kontras dengan menggunakan larutan biru metilen tadi. Kemudian kita keringkan kembali, kita baca. Nah, kita baca lagi gunakan dengan lapang pandang. Adik-adik lebih jago lah ibaratnya kalau misalnya terkait dengan ini. Baca ibaratnya ada tidak ditemukan negatif 1 sampai 9 BTA itu scanty, kemudian 10 sampai 90 bakteri tahan asam dari 100 lapangan pandang tadi, ada 58 pandang dan lain sebagainya itu positif 1, 2 sama 3. Adik-adik lebih paham lah kalau ini karena pasti adik-adik jauh lebih pelajari terkait ini ya. Jadi kuasa adik-adik baik-baik ini cuma sekedar sekilas aja, cuman ibaratnya kayak nose to know aja terkait dengan pemeriksaan TB-nya itu sendiri. Kemudian pemeriksaan apa lagi, Dok? Nah, ada lagi ini yang dibilang tadi adik-adik terkait dengan pemeriksaan dari Mantox-nya tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah dapat nih ibaratnya ada anak-anak datang dengan batuk yang dia itu kayak 2 minggu, terus demamnya juga 2 minggu, ada penurunan berat badan juga, kemudian ada Malaysia, kemudian juga ada ibaratnya pembesaran kelenjar getah bening dan lain sebagainya. Ini ada scoringnya adik-adik. Sebetulnya ini ada scoringnya sendiri. Biasanya kalau misalnya dia dengan scoring di atas 6, nah itu bisa kita duga TB ya. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 6, kita belum duga TB ya begitu. Kita tapi kan perlu pemeriksaan kayak pemeriksaan THC apa lain apa dan lain sebagainya. Cuman ini bantu untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, ini kan karena ibaratnya apa ya? Kenapa kita gunakan Mantox ini? Ada yang tahu enggak adik-adik kenapa kita gunakan Mantox ini? Kenapa kita gunakan yang apa? Yang kita injeksi tadi. Kenapa enggak kita cek aja dahaknya di anak-anak? Ini biasanya pemeriksaan buat anak-anak. Kenapa? Ada yang tahu enggak adik-adik? Ada yang bisa bantu? Kenapa bisa kita apa? Kenapa kita justru menggunakan Mantox ini? Kalau di pasien anak-anak, kenapa? Ayo. Ada yang tahu enggak adik-adik? Karena anak-anak itu enggak bisa keluarkan dahaknya sendiri adik-adik. Ya, susah. Bayangkan bayi kecil aja atau anak-anak kecil kita minta buat keluarkan dahaknya, bagaimana caranya? Susah adik-adik. Kita kasih pot terus suruh dia nak tolong batukan dahak. Ya mana enggak bisa lah ibaratnya. Jadi makanya kita gunakan Mantox ini. Ini jadi lebih spesifik buat anak-anak. Dan biasanya kita cek lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya kita suntikan Mantox itu, yang kita periksa itu apa adik-adik? Yang kita periksa itu bukan merah-merahnya sekitarnya, tapi yang ini
Ini yang gini-gininya nih, yang gini-gini. Itu endurance-nya itu yang kita periksa adik-adik berapa, kira-kira berapa ukurannya. Nah, kalau misalnya ukurannya sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 atau berapa, itu bisa kita mengindikasi kalau misalnya dia kena penyakit daripada TB, gitu ya. Itu jadi yang perlu adik-adik tahu itu apa? Ini, kalau mantox itu buat anak-anak, kalau misalnya dahak tadi biasanya lebih ke arah dewasa. Jarang kita mantox itu kita kasih untuk daripada pasien dewasa, karena biasanya kita bisa dapat dahaknya aja, gitu ya. Oke? Dan kemudian ini lagi, nah ini tes TCM tadi adik-adik. Nah ini tes TCM tadi. Jadi ini tes TCM ini adalah Gen Expert dia metodenya. Ini adik-adik berperan di sini juga adik-adik untuk menggunakan daripada TCM tadi. Nanti TCM ini biasanya ada di rumah sakit, jarang ada di puskesmas, ya. Nah kalau TCM tadi itu bisa sekalian kita periksa juga kira-kira dia resisten sama apa. Jadi yang pertama kita kita persiapan sampel terlebih dahulu. Dahaknya itu biasanya kita campur sama reagen khusus. Itu biasanya perbandingannya itu sekitar 2:1 kita campurkannya. Nah, kemudian juga kita transfer ke cartridge-nya tadi. Kita taruh di cartridge-nya tadi. Nah, setelah kita taruh di cartridge-nya tadi, kita ambil yang 2 ml sampel daripada pencampuran tadi. Jadi setelah kita campur tadi, kita ambil 2 ml, kemudian kita masukkan ke dalam cartridge tadi. Nah, setelah itu cartridge-nya kita masukkan ke alat otomatis. Jadi ini sudah otomatis adik-adik. Jadi dan kita lihat lagi hasilnya. Ini sudah dibaca secara otomatis. Jadi adik-adik tinggal masukin aja, cuman siapin sampel, kemudian masukkan di alat TCM-nya tadi. Nah, kemudian kita campur DNA dengan reagen PCR-nya tadi, kemudian kita lakukan amplifikasi dan juga kita deteksi tadi. Jadi kita langsung lakukan PCR tadi dan ada hasilnya ini. Ini hasilnya adalah MTB detected low, rifampicin resistant not detected. Jadi dia itu MTB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya itu terdeteksi sedikit aja adik-adik low, tapi ini bisa menjadi indikasi untuk dimulai terkait dengan pengobatannya. Tapi dan ternyata resistensi itu tidak ditemukan. Jadi kita bebas aja kalau kita mau kasih rifampicin bisa aja. Nah, jadi langsung dikasih rifampicin. Dan hasilnya itu cepat aja adik-adik, cuman sekitar 1 jam 45 menit ketimbang dan kita pakai metode konvensional yang tadi. Nih, lama betul adik-adik kalau misalnya kita begini belum lagi nyiapin, apalagi menyiapin daripada pewarnaan, nyiapin dan lain sebagainya, lama adik-adik. Nah, lebih lama. Nah, dan kita nggak bisa juga mendeteksi terkait dengan resisten antibiotik. Jadi gunanya apa kalau TCM ini lebih ke arah agar kita tahu resistensi antibiotiknya gitu, lebih cepat. Nah, nah kalau ini juga sekitar 72 jam kalau nggak salah ini. Ya, ada sekitar 2 hari atau 3 hari tuh. Kalau misal dari Mantox ini juga lama. Jadi paling cepat itu adalah TCM-nya tadi. Nah, oke. Terkait dengan tuberkulosis ada yang mau ditanyakan? Dek Abi, Dek. Ya. Ya Dek, dokter. ya mau tanya Dek, kalau misalnya kita mau periksa nih, kita mau periksa TB. Nah, kira-kira kapan kita pakai yang Kapan kita mau pakai yang Mantox, kapan kita mau pakai yang dahak? Kalau yang Mantox itu dipakai pasien apa ya? Pasien Pasien anak apa pasien dewasa kalau yang Mantox? anak dok. Oke, mantap. Kenapa dipakai Mantox yang tadi pakai jarum tadi tuh di anak-anak? Kenapa? Karena kenapa? Kenapa enggak dites dahaknya dia? Kenapa enggak dicek aja dahaknya? Ayo. Atau ada adik-adik silakan yang lain, ada temannya bisa bantu. Karena anak-anak susah untuk ngeluarin dahak, dok. Oke, itu aja ya Abi ya. Ingat baik-baik ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang demikian, Abi ingat baik-baik ya. Kenapa? Dia nggak bisa lihat dari dahaknya tadi karena anak-anak susah kasih keluar dahaknya. Itu aja ya sederhananya ya. Nah, makanya kita lakukan tes yang tadi, kita suntikan yang tadi zatnya yang tadi yang tuberkulonnya tadi. Kalau misalnya Abi, kalau misalnya dia tuberkulosis tadi, kenapa kita pakai TCM? Maksudnya kenapa sekarang orang lebih banyak pakai TCM ketimbang dengan kita pakai yang metode konvensional yang di bawah mikroskop tadi? Kenapa? Karena tes cepat molekuler. Oke, betul. Dia lebih cepat ya. Sekitar 1 jam udah ada hasilnya. Tapi kalau misalnya dia mikroskopik, dia perlu datang lagi tuh. Harus diperiksa lagi USP. Ibaratnya sesaat sama pagi gitu kan. Harus 2 kali dia diperiksa, dahaknya juga lebih banyak diperiksa juga. Sama dia berpengaruh nggak Abi sama obat yang dikasih?
berpengaruh, Dok. Oke, betul kan? Dia nanti kalau misalnya di TCM, nanti dia itu berpengaruh karena dia bisa lihat resistensi daripada obat rifampicin. Oke, aman ya? Oke, Abi enggak apa-apa, Abi. Cuman bantu aja biar nanti di Abi itu malah justru nanti ujiannya lebih ingat lagi karena sudah tahu oh ternyata salahnya di sini. Oke? Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian ini terkait dengan asma. Nah, asma ini adalah penyakit kronis yang saluran napas ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran nafas. Nah, kayak begini. Jadi harusnya kan kayak begini nih, asma nih. Apa awalnya kan harusnya kayak begini. Tapi ternyata karena asma. Asma itu kan bisa banyak penyebabnya Adik-adik. Bisa karena alergi, bisa karena proses alergi. Karena adik-adik itu sebetulnya ada bakat alergi asma. Nah gitu. Bisa karena proses daripada debu. Dan kalau misalnya ditanya, Dok kira-kira antara debu kah atau tungau? Nah ini juga banyak yang salah kaprah. Banyak orang bilang penyebab daripada asma itu adalah debunya. Padahal enggak adik-adik. Sebetulnya penyebab asma itu adalah tungau yang ada di debunya. Ya itu penyebab asmanya. Bukan debunya adik-adik, tapi ada tungaunya. Tungaunya bikin zat alerginya tadi. Jadi bisa menyebabkan asma. Paling kalau misalnya debunya kita bikin kita itu lebih kayak batuk bersin-bersin aja karena kan ada zat yang asing masuk ke tubuh, mekanisme tubuh ya kita pilek, bersin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia itu kalau misalnya dia ada reaksi sampai ke asma biasanya karena penyebabnya karena tungaunya tadi. Jadi kalau misalnya ada soal bilang penyebab asma itu apa? Apakah debu atau tungau? Jawabannya itu adalah tungau ya. Oke? Nah, biasanya tuh ada jadi dia biasanya penyakit yang kronis dan juga menahun. Kalau misalnya asma jadi sudah lama, dia meradang, adanya inflamasi, baru dia adanya penyempitan kayak begini, dia menyempit adik-adik. Nah, penyempitan. Dan juga biasanya dia banyak ada lendirnya untuk menjaga daripada prosesnya tadi. Jadi ada mekanismenya sendiri ini adik-adik. Nah, dan biasanya itu kalau penyebab asma bisa ada infeksi saluran pernapasan untuk memicu asma, bisa karena flu, ispa dan lain sebagainya. Bisa alergen, ada zat pemicu alerginya, bisa ada tungau, ada debu dan lain sebagainya. Ada paparan zat iritan kayak misalnya di asap rokok dan lain sebagainya, dan juga bisa aktivitas fisik juga bisa deh kalau dia terlalu berat kerjanya, sistem pernapasannya, dan itu bisa menyebabkan asma juga. Jadi kalau misalnya asma itu kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau berat kita lihat dulu, oh ternyata dari riwayat penyakitnya dia enggak bisa terlalu berat karena kita deteksi terlebih dahulu. Dan biasanya juga emosi berlebihan, terlalu pikiran juga bisa juga bisa memicu daripada proses daripada hiperventilasi juga. Dan juga lingkungan enggak sehat kayak lembab, berjamur dan lain sebagainya. Dan GERD juga bisa loh, Dek. Kalau misalnya dia ada asam lambung juga bisa karena gini sebetulnya Dek. Kadang-kadang memang penyebab daripada asma sama sesak nafas itu kadang-kadang dibaurkan sedikit adik-adik. Nah, cuman kita harus betul-betul memastikan apakah dia itu karena sesak nafasnya itu karena lambungnya atau sesak nafasnya itu yang memang karena proses sesak nafasnya itu sendiri, karena dari paru-parunya. Karena biasanya kalau asam lambung naik itu juga bisa menyebabkan daripada sesak. Jadi apa yang kita terapi? Kita terapi lebih fokus kepada terapi asam lambungnya itu sendiri gitu, dan juga bisa ada kondisi daripada stresnya tadi. Nah, adik-adik ada enggak di sini yang kena asma? Ada enggak? Siap ada, Dok. Oh iya, Kristi ya. Nah, kalau obatnya ada dipakai apa, Dek, biasanya? Rutin enggak dipakai? Saya pakai salbutamol. Ya, oh, heeh. Tapi saya pakai itu selalu tremor. Oh iya, heeh, betul deh. Karena kan itu juga kenapa bisa tremor deh, itu karena bisa memicu aktivitas dia simpatis deh. Jadi bisa memicu daripada otak juga. Jadi sebaiknya coba konsultasi ulang kepada dokternya atau lebih spesifik spesialis penyakit parunya. Bilang kalau bisa tremor, nanti dicoba regimen pengobatannya dicoba diulang lagi ya. Biasanya kapan kena asmanya? Pagi, malam gitu atau enggak menentu? Saya tuh nggak nentu, Dok, tapi yang pasti kalau misalnya ada salah satu anggota dari keluarga tuh kayak batuk atau enggak flu, Ya, nah kena juga ya. nggak nyampe 2 atau 3 jam saya langsung asma, Oh iya. batuk, asma gitu juga. Ya, betul. Itu bisa menular juga soalnya, Dek, terkait dengan asma itu sendiri gitu. Nah, terus betul ya, makasih ya Kristi ya sudah menyampaikan penyakitnya. Jadi kalau misalnya Kristi memang sebetulnya enggak bisa terlalu kerja berat, cuman ya bisa aja.
Cuman ya bagusnya kalau misal lebih sering konsumsi air hangat juga, lebih sering konsumsi air hangat. Karena itu kan ibaratnya kalau kejadian asma itu bisa dari lapisan daripada bronkusnya itu bisa banyak lendirnya, terus juga menyempit. Kan kalau salbutamol itu bisa membantu untuk melebarkan daripada pembuluh darahnya itu sendiri. Tapi kalau dia melebarkan pembuluh darah, berpengaruh lagi sama dari tekanan darahnya. Makanya kadang-kadang Kristi ngerasa kayak ada tremor apa segala macam, itu pasti dia berpengaruh. Nah, terus bertanya lagi, kira-kira kalau misalnya kalau misalnya dia asma. Nah, kira-kira kalau misalnya dia asma itu sendiri adik-adik, kalau misal asma, kira-kira bronkusnya kanan apa kiri? Ada yang tahu enggak? Kiri. Yakin kanan atau kiri? Kan. Sebelah mana coba? Ayo. Ada yang bisa bantu jawab enggak? Sebelah kanan atau sebelah kiri biasanya? Kalau dilihat secara anatomi. Kenapa bisa dilihat dari yang sebentar deh ya, ada yang nelpon bentar. Tapi enggak apa-apa, sambil aja. Kenapa bisa kanan atau kiri adik-adik? Nah, jadi kenapa bisa bagian sebelah kanan? Nah, ini sebelah kanan nih. Karena dia lihat ini bronkusnya adik-adik, dia itu lebih pendek dan lebih ke atas ketimbang dengan bronkus yang sebelah kiri. Bronkus kiri ini lebih panjang, jadi di sini lebih sering ada sumbatan. Ya, kadang-kadang kalau misalnya dia asma, biasanya itu sebelah kanan kita periksa. Makanya kayak Kristi dek, kalau misalnya ada dokter meriksa tuh, nah kadang-kadang kita meriksa nih pakai stetoskop. Nah terus kita dengar suara kayak, nah itu kan logikanya kayak peluit. Adik-adik tahu kan peluit itu? Peluit security itu. Nah, peluit security itu kayak ibaratnya ya kayak begitu. Adik-adik itu bronkusnya itu atau saluran pernapasannya itu jauh lebih sempit. Jadi bisa bunyi. Makanya kalau Kristi ngerasa kayak ada bunyi ngik-ngik kayak begitu kan, itu wajar aja. Itu memang karena asma, karena menyempitnya tadi. Nah, makanya bisa bunyi kayak mengik tadi. Tapi kalau misalnya kita periksa, paling sering itu biasa sebelah kanan. Kenapa? Karena dia biasanya bronkusnya lebih pendek. Makanya kita biasanya periksa sebelah kanan stetoskopnya. Oh, ternyata bunyinya ini gini. Karena bronkusnya lebih pendek, dan juga kalau misalnya bronkusnya lebih pendek, otomatis saluran nafasnya juga lebih duluan ke situ. Makanya dia lebih sering bunyinya yang di sebelah kanan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya juga bisa. Ibaratnya. Atau kalau misalnya ada orang-orang kayak kesedak, biasanya sebelah mana? Sebelah kanan dulu. Karena bronkusnya lebih tinggi, lebih pendek, dan juga lebih sempit biasanya gitu. Oke. Nah ini kalau misalnya terkait dengan ininya, dengan pathway-nya. Adik-adik nggak usah terlalu dalam, cuman perlu dipelajari ini aja, alergen sama ini. Ada IL4, IL5 dan ini. Mulai dari sini aja adik-adik ya. Dia lebih khas, dan juga IgE ini. IgE biasanya karena ada alergi sama eosinofil. Nah, jadi dia bronkokontriksi dan mukusnya meningkat ya. Jadi kalau misalnya adik-adik itu asma, nah itu yang paling berperan itu adalah ini ada IgE karena dia alergen. Nah, sama ada eosinofil juga. Kan kalau dari sel darah putih kan ada eosinofil kan ya, dia berperan pada alergi tadi, makanya dia meningkat eosinofil. Kalau IgE juga hasilnya itu adalah ini, mukus itu lendirnya meningkat, dan bronkokontriksi itu bronkusnya itu dia menyempit, makanya tadi susah untuk bernafas gitu ya. Ini yang perlu adik-adik ingat ya. Itu aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Dan bronkus sebelah mananya? Dia adalah bronkus sebelah kanan bagian ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada soal tanya, kira-kira kalau misalnya dia alergi, dia lebih banyak berperan apa kalau sitokinnya? Itu adalah IgE sama ataupun eosinofil kalau dari sel darah putihnya. Oke, itu aja. Nah, terus ini banyak banget adik-adik sebetulnya terkait dengan pemeriksaan dari alergi ataupun pemeriksaan dari asmanya ini sendiri. Jadi Kristi dek, kira-kira apa aja diperiksa dek kalau misalnya asma? Kalau dokternya ada enggak periksa reaksi alergi begitu?
Belum ada. Oh ya. Nah, jadi Kristi perlu tahu reaksi alerginya karena apa. Tapi enggak apa-apa kalau juga juga enggak apa-apa karena lumayan pricey, Dek. Jadi kita kalau mau cek alergi itu biasanya kita itu kayak kita diteteskan di bagian tangan kita gitu kan. Tangan kita diteteskan gini, terus kita dikasih alergi kayak alergi apa? Alergi kucing ya. Apa? Bulu kucing ataupun alergi daripada kena bahan tertentu, alergi dari sabun, alergi apa segala macam, pokoknya dikasih lah di lengan kita di sini, terus nanti dilihat di situ satu-satu zat alergennya. Itu yang bikin mahal itu karena zat alergennya ada. Jadi kita tahu oh ternyata ini apa segala macam, ternyata kita alerginya karena ini. Akhirnya kita tahu itu namanya skin prick test tadi. Nah itu kita bisa deteksi alerginya, tapi biasanya cukup pricey dan biasanya itu nggak di cover BPJS adik-adik ya. Itu biasanya itu kita ke penyakit dalam dan biasanya di Banjar itu ada cuman sekitar 2.500.000 untuk kita tahu. Nah, jadi nanti Kristi tahu oh ternyata ini penyebabnya karena kucing, oh ternyata ini penyebabnya karena tungau, oh ternyata ini penyebabnya karena ini apa segala macam. Ada juga karena makanan juga bisa deteksi adik-adik. Oh saya karena coklat biasanya alergi, oh saya karena ini apa segala macam. Tapi itu mahal juga untuk terkait dengan tesnya. Jadi ada yang dites di sini juga, ada juga yang dites berdasarkan apa yang dimakan juga ada. Gitu ya. Nah, makanya ini ada yang dinamakan dengan spirometri test. Spirometri itu dia kayak kita bantu nih. Spirometri itu alat, Dek. Jadi alat kita dibantu untuk kita tarik napas kencang-kencang terus kita bantu hembuskan. Nah, kira-kira ada ndak kekuatannya berapa ndak paru-paru kita itu mampu apa ndak itu. Tapi ndak terlalu spesifik sebetulnya ini. Spirometri itu lebih ke arah pemeriksaan kira-kira paru-paru ndak bisa mengembang maksimal apa ndak gitu. Spirometri itu lebih ke pemeriksaan tuberkulosis, pneumonia apa, lebih ke pernafasannya, fungsi pernafasannya, tapi ndak menjadi baku utamanya untuk pemeriksaan daripada asma itu sendiri. Karena kalau asma kan dia ndak apa ya, ibaratnya dia paru-parunya kan ndak berpengaruh sebetulnya, dia berpengaruh ke salurannya aja ya, bukan ke paru-parunya. Kemudian juga di sini ada banyak untuk tesnya, tapi kayaknya adik-adik nggak usah terlalu banyak, ini cuma nice to know aja. Cuman adik-adik perlu tahu yang ini. Nih ada pemeriksaan alergi kayak begini, diteteskan alergi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kadar IgE. Jadi kalau misalnya dia ada kadar IgE-nya tinggi, kemungkinan besar ada reaksi daripada alergi. Dan ini biasanya ada spesifik. Nih spesifik. Makanya saya bilang ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Nah, spesifik itu yang tadi nih, skin prick test. Kalau misalnya ditanya, kira-kira pemeriksaannya apa? Ini namanya skin prick test. Jadi di lengan kita itu diteteskan zat alergen. Kira-kira yang mana bikin bengkak itu berarti alerginya. Kemudian ada juga serum spesifik IgE. Jadi dia mendeteksi IgE aja. Kalau misalnya kita asma biasanya IgE-nya itu meningkat. Nah, gitu. Dan biasanya itu kayak specific inhalation challenge. Specific inhalation challenge tuh jadi adik-adik tuh kayak dipaksa di suatu zat, kayak contohnya kayak ke tungau apa segala macam, ataukah dia ke debu ataukah dan sebagainya macam, kira-kira yang mana bikin reaksi alergi. Cuman ini kan apa ya, terlalu konvensional kan, ibaratnya adik-adik dipaksa buat menghirup aja ibaratnya tiba-tiba sesak kan enggak enak rasanya. Walaupun ya pada dasarnya pada akhirnya adik-adik tuh ya bakalan tahu, cuman kan prosesnya itu ya berat ibaratnya. Adik-adik tuh dipaksa diintervensi dengan tiba-tiba disuruh buat asma itu kan kayaknya berat kan ya. Nah, kamu kalau yang ini enggak terlalu spesifik ada, jadi enggak nice to know aja. Kalau saya bilang nice to know itu pasti enggak dikeluarkan di ujiannya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahu aja, oh ternyata ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Tapi kalau spesifik itu kayak begini. Nih, ada skin prick test dan lain sebagainya. Oke? Aman ya? Gampang aja ya pemeriksaan lab terkait asmanya. Nah, kemudian sebagai simpulan, jadi ini terkait dengan sistem pernapasan ya. Ya berperan dalam pertukaran gas, gangguan kayak pneumonia, ada TB sama asma, bisa ada gejala serius juga. Dan peran adik-adik itu adalah membantu untuk proses penunjangnya tadi. Nah, kalau misalnya adik-adik ibaratnya, aduh, saya sudah lelah apa segala macam, capek ini meriksa. Kalau misalnya adik-adik capek untuk meriksa, kita enggak bisa menegakkan diagnosis juga. Jadi peran adik-adik itu sangat betul-betul sangat betul-betul kita sangat fundamental juga, sangat penting juga. Jadi bukan cuma farmasi aja atau perawat, enggak juga. Peran adik-adik bahkan untuk membantu diagnosis itu sangat besar. Kalau misalnya adik-adik ibaratnya sudah tepat untuk membaca, jadi otomatis kita terkait dengan terapi juga bisa maksimal ngasih ya. Jadi perlu
secara holistik, mulai dari depan, dari perawat, kemudian juga masuk ke dokter, kemudian juga masuk ke analis lab adik-adik, kemudian masuk juga ke farmasi, semua itu harus saling berkesinambungan kayak gitu ya adik-adik ya. Nanti post testnya kita di akhir ya. Oke. Sebelum kita akhiri untuk yang pertemuan untuk yang pernapasan, ada yang mau ditanya adik-adik? Satu lagi adik-adik ya. Ada yang mau bertanya? Izin dok mau bertanya. Oke, silahkan Nurul. Gimana dek? Perkenalkan nama saya Nur Aulia Rahma. Saya izin bertanya masalah Mm-mm. terkait pembahasan tentang HIV tadi dok. Oh iya siap. Kenapa? Apakah benar ciri-ciri seorang perempuan terkena HIV itu keluar darah terus-menerus dari alat intimnya atau ada penyakit lain yang menyebabkan darah keluar terus-menerus? Terima kasih dok. Sebetulnya, nah gini ya, kalau misalnya HIV itu sebetulnya banyak deh. Ibaratnya ya HIV kan kalau kita belajar secara patofisiologinya, dia bakal turun kekebalannya. Jadi tentaranya ada. Jadi hampir semua penyakit itu masuk semua. Ya itu dulu satu. Nah terus kalau misalnya terkait dengan itu, kalau secara ilmu medis atau di kedokteran itu namanya menorargi. Jadi banyak perdarahan yang keluar dari dinding rahimnya biasanya kan. Nah, cuman kalau misalnya dibilang berkaitan secara langsung itu juga enggak, karena banyak ibaratnya. Bisa jadi penanda daripada proses daripada menstruasinya juga bisa, ada masalah pemanjangan menstruasinya, kemudian bisa juga karena terlalu banyak, karena ditakutkan, bisa jadi juga karena walaupun ini kan baru yang namanya diagnosis adik-adik ya. Walaupun baru suspek kan ibaratnya ya baru baru dugaan, belum tentu pasti. Bisa juga ada kanker rahim juga bisa. Nah, terus juga bisa jadi karena ada gangguan ibaratnya karena sering perdarahan, bisa karena gangguan haid juga bisa. Ataukah semisal kalau misalnya sudah usia tua bisa karena dia pasang KB. Kan bisa juga ganggu daripada kesuburan juga bisa. Jadi ibaratnya dinding rahimnya itu lebih sering perdarahan juga bisa. Jadi sebetulnya banyak adik-adik. Kalau misalnya ke arah HIV itu jauh, tapi bisa. Kecuali kalau memang ada penyakit penyerta yang lain. Karena HIV itu kan luas kan penyebabnya. Bukan penyebabnya satu, tapi dampak penyakitnya itu banyak gitu. Jadi nggak bisa kita serta-merta bilang kalau misalnya perdarahan banyak pada saat menstruasi itu HIV. Jauh sih sebetulnya. Ya, ada yang mau ditanya gimana Nurul, sudah ngerti enggak, Dek? Tapi dia juga kayak pucat gitu dok. Ya, kalau pucat kan berarti karena apa? Karena dia perdarahannya tadi. Jadi banyak perdarahannya. Ya, jadi enggak selamanya itu HIV ya. Jadi bagusnya nanti siapapun itu coba dulu konsul dulu, minimal ke dokter umum dulu nanti biar diarahkan terkait dengan penunjangnya itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita langsung mendiagnosis ke arah HIV, kasihan juga orangnya. Ya. Karena itu banyak banget deh ibaratnya kita minta orang HIV itu kayak apa ya, dia kepikiran seumur hidup, susah juga untuk ibaratnya berkeluarga. Cuman ya stigma negatif itu yang harus kita kurangi, karena kita juga mereka juga kita ibaratnya sama manusia juga. Jadi pun kalau misalnya ada yang terkena HIV, kita nggak boleh jauhi juga, karena kan kita secara penularan kan cuman berdasarkan darah, berdasarkan ASI dan lain sebagainya. Kan kita asal sudah tahu penularannya ya udah enggak apa-apa. Kita bersikap seperti biasa aja. Bahkan kalau misalnya shipping kayak ibaratnya ya cuman sentuhan kulit juga enggak apa-apa ibaratnya. Dia enggak menular juga lewat terkait dengan kulit sesama kulit. Kalaupun keringat juga harus satu. Ibaratnya kan ada yang bilang tuh, bagaimana dok kalau misalnya penularannya terkait dengan keringat gitu kan? Ya keringat bisa, tapi tahu enggak keringat sebanyak apa? Sebanyak kolam berenang deh. Kecuali kalau adik-adik itu keringatnya sebanyak kolam berenang ya bisa nularkan, karena itu kan ibaratnya ya bisa dibilang cuman perlu hati-hati juga kayak misalnya alat cukur apa segala macam gitu. Nah jadi kalau saran saya kalau misalnya memang adik-adik kayak bilang itu karena HIV apa segala macam, ya perlu ulang lagi, harus perlu dikaji ulang dulu, dicari penyebabnya karena apa. Apakah karena siklus menstruasinya terganggu, ataukah bisa karena penyakit genetik juga bisa, karena sindrom juga bisa. Terus apakah misalnya dia ada kista juga bisa juga di rahimnya, ataukah dia ibaratnya ada kanker juga di rahimnya juga bisa. Jadi enggak serta-merta langsung dibilang ke arah sana. Oke, Dek?
Jadi dikonsultasikan dulu aja biar nanti kalau memang masih ragu kenapa lebih sering perdarahan banyak, langsung di dokter dokter umum dulu. Kalau memang dokter umumnya tidak sanggup, nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis opin gitu. Oke? Aman ya? Aman dok, terima kasih. Makasih. Ya silahkan adik-adik ada yang mau bertanya lagi? Dok, izin bertanya. Dok. Alhamdulillah. Kristi duluan tadi. Nah, apa? Jadi, kalau misalnya kita nggak lagi asma, terus mau konsul tentang obat, kan yang salbutamol tuh memang waktu itu ganggu banget tremornya dok, pas lagi nyuntik teman saya, Dea itu tremor tangan saya lagi Ya. konsumsi obat itu. Bisa kah dok konsul obatnya kalau lagi nggak asma, tapi Bisa lah, tetap bisa deh, tetap bisa. Bukan pada saat asma, adik. Jadi gini ya, kita tuh bukan pada saat diserang penyakitnya. Contohnya kayak begini ya, adik-adik tuh kayak kena GERD. Ya, ini kayak saya bikin contoh yang lain. Kena GERD itu kan asam lambungnya naik, kemudian kena GERD kan. Nah, bukan berarti adik-adik itu pada saat asam lambung terus datang ke fasilitas kesehatan, bilang kalau misalnya, aduh ini apa segala macam, ibaratnya gitu. Terus disembuhkan. Jadi kita datang ke fasilitas kesehatan itu bukan meminta obat, ya. Ingat baik-baik ya, Dek ya. Bukan minta obat, tapi untuk menyeriksa secara keseluruhan kita. Jadi bisa adik-adik berkonsultasi juga, bilang aja, dok ini kok kalau kita pakai obat salbutamol ini begini efek sampingnya apa segala macam. Nah mungkin nanti dibantu dari dokter umumnya bilang gini, oh coba nanti kita ubah dari terapinya, dari regimen pengobatannya, atau mungkin nanti ada yang itu inhalasi apa yang obat oral salbutamolnya, kan ada 2 kan ya, atau yang obat oral berarti ya. Nah kan ada juga yang inhalasi, terus juga kan banyak sebetulnya obat-obat anu deh. Nah, takutnya nanti berlebihan karena memang kalau pengobatan salbutamol yang gunakan asma, tremornya biasanya enggak terlalu berlebihan banget. Takutnya ganggu kalau misalnya ujian kan ya ibaratnya. Ujian terus konsumsi salbutamol. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa juga konsultasi pencegahannya bagaimana apa segala macam ya bisa juga. Jadi jangan tunggu serangannya datang terus konsultasi enggak. Oke? Paham ya Kristi ya? Aman ya? Jadi boleh paham aja. dok. Oke, silahkan. Makasih dok. Ya, sama-sama. Ya Rizky silahkan Dek. Kenapa? Ingin tanya dok, apakah penyakit seperti TBC, pneumonia itu memang tergantung imun tubuh kan dok? Karena dulu tahun 2018 ayah saya kena TBC, tapi saya sekeluarga dengan ibu saya itu tidak terkena dok. Setelah pemeriksaan lengkap, cek dahak segala untuk rumah sakit. Padahal sudah lama beliau kena TBC itu dok. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi terkait dengan pemeriksaan TB, itu kan sebetulnya yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa banyak pencegahannya. Nah, yang pertama itu pasti isolasi. Pasti Rizky, waktu pertama kali Bapak kena, mohon maaf ya, kalau misalnya waktu pertama kali Bapak kena itu, kira-kira dipisahkan dari ruangannya? Di rumah atau di rumah sakit dok? Kalau di rumah, pas di rumah? Enggak dok, enggak Enggak, ketahuan. tetap. Beliau Oh, pas enggak. parah gitu dok, Oh langsung ke iya. rumah sakit. Oh langsung ke rumah sakit. Tapi kan diisolasi kan ya di rumah sakit itu. Ada tempat khusus TB juga kan. Nah, Betul, ada tempat khusus. ya betul. Nah, terus kalau misalnya kenapa enggak bisa kena dari keluarga, itu yang pertama, itu tuh harus betul-betul kayak dahaknya kena di bagian muka. Maksudnya betul-betul dikena di ke depan. Dan biasanya tuh di satu ruangan itu, nah sebetulnya tuh saya itu kayak apa ya, saya tuh agak sedikit juga concern juga sama ini TB. Kenapa? Karena mereka kan disatukan di satu ruangan tuh, Dek. TB, ya. Kalau memang dia enggak terdiagnosis TB, ibaratnya kadang-kadang itu ya mereka masukkan TB kalau sudah dia sembuh TB terus ada penyakit lain, dia biasanya masih dalam satu ruangan. Harusnya itu sudah dipisah karena takutnya malah kayak circle. Dia sudah pengobatan TB terus tuntas, tapi dia ada penyakit lain tapi dimasuk di satu ruangan, takutnya malah kena lagi. Jadi kayak begitu. Jadi memang paling bagus yang pertama kalau untuk pencegahannya, pasien TB diletakkan di satu ruangan kalau di rumah, tapi harus secara psikologi harus baik. Ibaratnya kayak jadi jangan dibilang kayak dipisahin itu jangan. Maksudnya tuh dipisah ya tetap Rizky terus keluarganya itu tetap datang, tetap pakai masker juga. Atau kalau misalnya enggak mau biar bapaknya yang pakai masker. Ya. Jadi Rizkynya dan lain-lain enggak usah pakai masker. Nah, terus juga setelah itu dibuka pencahayaannya lebar-lebar. Jadi usahakan ruangannya jangan ruangan betul-betul terisolasi, jangan biarkan lembab juga. Harus ruangannya tuh bagus dari ventilasinya karena biasanya itu
dari cahaya matahari pun bisa mengurangi aktivitas daripada bakterinya juga gitu. Dan ventilasinya juga harus kebuka lebar biar udaranya itu terjaga. Ibaratnya sirkulasinya enggak di dalam itu aja tapi bisa masih keluar. Dan pertanyaan tadi kenapa bisa itu enggak kena? Ya bisa karena betul imun tubuhnya masih bagus juga. Jadi betul, dan bukan pada saat kondisi sakit juga bisa. Jadi masih ada mekanisme pertahanan tubuh. Jadi enggak serta-merta kena, ibaratnya kena langsung dahak apa segala macam langsung kena, enggak juga sebetulnya. Perlu proses dan itu pun enggak selamanya ya ibaratnya masih ada sistem pertahanan tubuh kita yang bekerja. Gitu ya. Jadi memang bagus lah ibaratnya. Jadi enggak kena seperti itu karena ibaratnya kayak anak-anak aja ibunya tetap menyusui juga, terus juga ada tetap beraktivitas seperti biasa aja. Cuman alangkah baiknya untuk mencegah tersebut kita etika batuk yang tepat, kita ajari ke pasiennya dan kita gunakan masker. Oke, itu ya. Nah, Baik dok, terima kasih. oke. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya, kita coba langsung bahas yang materi kedua. Masih semangat kan ya? Masih semangat? Kita lanjut ya yang kedua ya. Kita masuk ke materi kedua terkait dengan ini satu lagi ya materinya. Karena kayak minggu kemarin itu kalau nggak salah libur kan ya kita. Jadi nggak bisa masuk. Bukan, kemarin itu minggu yang lalu itu adik-adik ikut acara yang senam itu ya. Nah, ini. Dok. Iya betul, senam. Jadi kita nggak bisa bahas terkait ini. Jadi kita masuk 2 pertemuan biar adik-adik nggak ketinggalan ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Nah, semoga adik-adik masih semangat. Kalau gitu kita dulu ya, kita kasih sekitar waktu 5 menit dulu adik-adik ya. 10 lewat 3 atau 10 lewat 4. Silahkan adik-adik kalau misalnya ada yang mau yang mau cuci muka dan lain sebagainya atau minum ragangan dulu, dipersilahkan ya. Nanti kita ketemu jam 10 lewat 3 lah ya. Biar lebih maksimal adik-adik juga. Silakan cuci muka dulu kalau memang Nah, jadi terkait dengan untuk yang kedua ini, pertemuan kedua, kita akan bahas terkait mekanisme sistem keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa. Kira-kira kalau misalnya larutan hipertonik, hipotonik, terus kita kalau misalnya pakai infus dan lain sebagainya itu seperti apa. Kemudian juga kita akan bahas kondisi patologis kayak dehidrasi, edema, asidosis sama alkalosis itu seperti apa. Nah, jadi kan sebetulnya kita itu cuma bahas ini aja, Dek.
Nah, sasaran pembelajaran kalian itu nih aja, patofisiologinya. Tapi sekali lagi, karena menurut saya adik-adik dari analis kesehatan, jadi harus lebih mendalam ke pemeriksaan labnya. Karena itu yang nanti adik-adik pakai. Jadi bisa bekalnya adik-adik semua buat nanti lakukan pemeriksaan pada saat di stase rumah sakit ataupun stase puskesmasnya adik-adik semua. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama, ini kan proses homeostasis, Dek. Homeosis itu homoid itu adalah sama dan stasis itu adalah kedudukan. Nah, jadi itu merupakan proses keseimbangan ya. Jadi umpan balik, Dek. Kira-kira kurang lebih kayak umpan balik gitu. Nah, umpan balik itu kayak semisal kayak begini. Adik-adik contohnya itu nih sebagai salah satu contohnya di sini. Kira-kira bagaimana mengembalikan kembali fungsi tubuh itu secara normal, karena sebenarnya adik-adik itu punya mekanisme sendiri untuk menjaga. Contohnya ini kayak orang kedinginan kemudian dia akhirnya dia shivering atau dia menggigil kalau misalnya temperatur tubuhnya turun. Mekanisme tubuhnya akhirnya dia menggigil. Dia pertama dia menggigil, kemudian juga dia mempertahankan suhu tubuhnya tetap ada dengan vasokonstriksi. Jadi Jadi panasnya itu tetap tertahan di bagian jantung atau organ vital. Makanya tiba-tiba tubuh adik-adik itu kemudian lebih pucat karena dia vasokonstriksi. Kemarin kan kita sudah bahas kan ya kalau yang ini. Kemudian kenapa bisa kemudian dia itu keringatan kalau misalnya dia panas untuk mengeluarkan daripada kalornya tadi. Jadi bisa dibuang daripada kalor tubuh, makanya dia panas. Kemudian juga bisa menjaga tubuh juga. Makanya kita ada proses daripada itu semua. Itu dikirimkan melalui otak dan lebih berperan itu adalah hipotalamus. Ya adik-adik ya. Jadi kalau ditanya kira-kira organ apa yang berperan pada reseptor daripada suhu tubuh, itu adalah hipotalamus ya. Jadi jangan sampai salah ya adik-adik ya. Kalau ada soal yang menyebutkan hipotalamus, itu adalah jawabannya ini. Terkait dengan sistem kalor ya. Nah ini, jadi terkait dengan prosesnya itu sendiri. Jadi yang pertama ini ada siklus umpan balik. Nah ini kan kiri atas. Ini yang tadi saya bilang kalau misalnya suhu tubuh turun dan lain sebagainya, ini ada umpan balik yang positif, ada umpan balik yang negatif. Nah ini sebagai contoh juga kalau misalnya dia panas, kemudian dia kirimkan nih. Ini kan ibaratnya dia kepanasan nih, dia suhu tubuhnya tinggi, dia kirimkan kepada otak ibaratnya. Nah kemudian dia kirimkan kepada otak, kemudian dia bilang kayak begini, otak minta tolong dong, atau hipotalamus minta tolong dong, bantu untuk rangsang daripada kelenjar keringat di kulit. Untuk apa? Nah, minta tolong aja karena kan kita mau kembalikan suhunya kembali normal. Oke, nah dia kirimkan ke otak, terus otak itu bekerja lagi. Tolong dong kulit, keluarkan ini semua keringat yang ada di dalam. Nah, dia bilang kayak begitu, keluarkan ya. Kemudian coba dilebarkan lagi pembuluh darahnya begitu. Akhirnya dia bantu dia lebarkan pembuluh